Pemilihan Ketua MKKS Kota Bekasi. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kota Bekasi resmi dipimpin oleh Dedi Suryadi selaku Kepala SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Pemilihan Ketua MKKS yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Bekasi itu rampung dalam 1 hari dengan pemilihan secara langsung dengan 4 kandidat. Dedi Suryadi terpilih sebagai Ketua MKKS periode 2022 hingga 2025 dengan hasil 48 suara. Tampak hadir Kepala Cabang Daerah Kantor Wilayah 3 Bekasi beserta seluruh kepala sekolah SMA dan SMK sekota Bekasi. Sebelumnya, MKKS Kota Bekasi dipimpin oleh Dr. Hajah Ekowati dengan beragam kegiatan yang terbilang sukses yang memimpin program-program kepala sekolah sekota Bekasi. Pada hari ini pemilihan Ketua MKKS berjalan dengan baik dan semua mensupport, dan harapan saya sebagai ketua yang lama tentunya ketua yang baru harus bisa menyatukan antara SMA swasta dan SMA negeri, dan perlu kerjasama yang baik dengan antara swasta dengan SMA negeri, juga kerjasama dengan lintas instansi, karena ini bukan kita kerja sendiri tapi antar instansi juga kita perlu bekerja sama. Jadi mohon pada ketua yang baru, Pak Dedi, tetap semangat, tetap merangkul kawan-kawan kita baik dari SMA negeri maupun swasta, karena tanpa kita merangkul dengan sekolah-sekolah negeri atau swasta kita nggak bisa bekerja dengan baik. Sukses untuk Pak Dedi, semangat. Terima kasih untuk tetap maju bersama, hebat semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hajah Ekowati sebagai Ketua MKKS periode sebelumnya yang sudah memberikan dukungan, motivasi, dan dorongan semangat yang luar biasa kepada saya, sehingga saya dipercaya oleh teman-teman menjadi Ketua MKKS periode 2022-2025. Tentu hal yang harus saya lakukan pertama adalah saya akan meneruskan berbagai program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tentu saya harus mempertahankan kekompakan yang selama ini sudah dibangun oleh Bu Dr. Hajah Eko sebelumnya. Kalau perlu saya harus bisa meningkatkan lagi sinergisitas ya antara seluruh kepala sekolah baik negeri maupun swasta agar pendidikan di Kota Bekasi ini semakin maju berkembang untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Kemudian saya juga punya program, rencananya saya ingin meningkatkan kompetensi kepala sekolah, baik itu kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, manajerial ya, sehingga ke depan kepala-kepala sekolah itu memiliki kemampuan baik pengetahuan, pengalaman maupun teknologi digital yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan peradaban. Saya juga memang melihat bahwa antara negeri dengan swasta itu di Bekasi itu tidak ada dikotomi ya. Kami sudah begitu kompak, berbaur di dalam melaksanakan program-program MKKS. Tentu nanti di dalam menyusun kepengurusan, di situ tidak hanya ada kepala sekolah negeri, tapi juga nanti ada kepala sekolah swasta yang menjadi pengurus MKKS periode mendatang, supaya nampak jelas bahwa memang kami bersatu begitu antara negeri dengan swasta. Ya, kemudian di dalam beberapa hal ya terkait misalnya PPDB ini yang agak berat dan sensitif ya, kami nanti tentu harus kompak ya, semua sekolah negeri dan swasta, bagaimana agar swasta itu jangan dirugikan lah di dalam PPDB ini. Harus tetap kita jaga agar mereka pun bisa tumbuh dan berkembang karena mereka adalah mitra daripada pendidikan. Harapan dan usulan juga dituturkan oleh KCD Kanwil 3 Bekasi Asep Sudarsono. Dia mengatakan kepemimpinan Ekowati selama ini sudah sangat bagus dan sukses. Diharapkan pemimpin yang baru bisa mempertahankan kualitas sehingga bisa meningkatkan MKKS di Kota Bekasi. Pertama begini, yang dilakukan oleh Bu Eko selama menjadi Ketua MKKS sangat bagus, bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian visinya memajukan pendidikan di Kota Bekasi. Nah, hari ini akan dipilih pemimpin baru yang harapan saya pertama
minimal sekualitas Bu Eko, bahkan kalau bisa lebih, kemudian pilih secara demokratis yang bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Kalau lihat kepemimpinan Bu Eko, saya meyakini karena salah satu ciri pemimpin yang baik adalah menyiapkan kadernya. MKKS-nya mitra kami, jadi selama ini berbagai informasi penting, karena kami belum bisa menjangkau ke seluruh sekolah-sekolah, maka koordinasi melalui MKKS. Dan saya lihat hari ini jam sekian saya informasikan ke MKKS, dalam waktu berapa menit sudah sampai informasi itu dengan mudah dan jelas. Berbagai informasi, berbagai pengumuman penting yang harusnya diketahui secara cepat dapat dilakukan oleh pengurus MKKS yang lalu. Harapan saya juga ke depan lebih cepat lagi begitu. Pesan untuk ketua terpilih pertama, lanjutkan program yang telah dilakukan oleh Bu Eko sehingga berkesinambungan. Kemudian tingkatkan kualitas lebih baik karena kita punya modal dasar yang cukup mulai dari guru, kepala sekolah dan siswa juga di Bekasi ini sangat hebat. Usahakan prestasi meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.